Ingat, BUMN yang memberikan fasilitas itu adalah tanda petik pasiennya KPK. Harusnya Dewas ini bukan sekedar menyatakan gugur, tapi merekomendasikan kepada pimpinan KPK atau memerintahkan kepada pimpinan KPK untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidananya kalau ada. Hai sahabat Serambi Adi Warman, kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adi Warman kali ini. Serambi Adi Warman adalah program edukasi hukum yang mana akan membahas semua permasalahan keadilan yang hangat dibicarakan masyarakat kali ini. Vlog official Adi Warman juga melakukan penelusuran hukum serta meringkasnya ke dalam bentuk karya jurnalistik guna untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang gugurnya sidang Dewas KPK terhadap Lili Pintauli tidak menghapus pidananya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan hari ini, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali disorot setelah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Ia dilaporkan menonton MotoGP Mandalika dan menginap di hotel mewah di Lombok dari pemberian perusahaan BUMN. Lili juga diketahui terlibat komunikasi dengan tersangka korupsi, yaitu mantan wali kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial. Belakangan, Dewas KPK menunda pelaksanaan sidang karena Lili berada di Bali mengikuti rangkaian acara putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Group. Sehingga dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi kepada terperiksa. Dengan demikian cukup alasan bagi majelis etik untuk menyatakan persidangan etik gugur. Putusan bersama Dewan Pengawas menandai dua pimpinan KPK periode 2019-2023 yang melanggar kode etik KPK. Selain Lili, ada Ketua KPK Firly Bahuri yang juga dinyatakan bersalah melanggar etik bergaya hidup mewah saat menggunakan helikopter. Apakah kemudian menurut Anda Lili Pintauli Siregar memang menyerahkan surat pengunduran dirinya untuk menutupi tindak pidana korupsinya ini supaya tidak usah diusut tindak pidana korupsinya sehingga dia kemudian cepat-cepat memberikan surat pengunduran diri? Pertanyaan besarnya adalah aparat penegak hukum mana yang akan mengusutnya. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Nah, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bapak? Sangat semangat. Alhamdulillah. Nah Pak Adi, bersama kita sudah saksikan nih video tayangan barusan Pak Adi. Di situ lagi-lagi terdapat kasus pelanggaran kode etik yang menjerat para pimpinan KPK Pak Adi. Terlebih dalam video ditekankan bahwa adanya dugaan gratifikasi kepada Wakil Ketua KPK Ibu Lili Pintauli Pak Adi. Nah permasalahan ini tuh sangat menyita perhatian publik Pak Adi karena publik sendiri pun sudah tahu. Permasalahan seperti ini bukanlah kali pertama atau kedua terjadi. Nah Pak Adi, di sini saya ingin bertanya, menurut tanggapan Pak Adi secara sudut pandang hukum terkait dengan video tayangan barusan itu seperti apa sih Pak? Kenapa bisa sampai sekontroversial seperti ini Pak Adi? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya. Kalau kita lihat video tadi, itu kita harus berani jujur. Baik. Bahwa ada kekurangberhasilan tim seleksi KPK. Ya, karena tadi Mbak Dinda bilang berulang kali atau ada beberapa kali yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga perlu dilakukan evaluasi
agar kedepannya tim seleksi KPK ini harus berhasil melahirkan para pemimpin KPK yang seperti ini. Tidak terulang kembali ya? Ya, itu penting sekali ya. Betul. Berikutnya kita lihat mulai satu persatu deh. Ada yang namanya wakil ketua, yang tadi namanya Ibu Lili. Iya, Ibu Lili. Nah, ini sudah 2 kali melakukan dugaan pelanggaran kode etik. Betul. Yang pertama dinyatakan bersalah, yang kedua sedang proses, tetapi tiba-tiba mengundurkan diri. Betul. Anehnya, sudah mengundurkan diri tapi masih terbang ke Bali. Urusan pekerjaan, urusan anti korupsi. Ya. Tidak menghadiri persidangan kode etik. Ya. Ini buat saya juga persoalan tersendiri. Baik. Berikutnya, kita harus pahami juga, harus menyadari bahwa KPK itu sekarang ada lembaga baru di dalamnya, ada satuan kerja baru atau apapun namanya, yang namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Ya, KPK. Dewan Pengawas. Diharapkan Dewan Pengawas ini bisa menjaga marwah insan KPK. Ya, itu penting. Nah, dengan adanya Dewas, maka KPK ini berdasarkan pasal 21 ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu terdiri dari 3 komponen inti. Yang pertama Dewan Pengawas, yang kedua pimpinan, yang ketiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Dewas ini barang baru tanda petik. Ya. Hasilnya kita harapkan dia akan maksimal untuk menjaga marwah insan KPK. Betul. Bagaimana mungkin KPK bisa nyapu yang kotor kalau dirinya kotor? Kita lihat waktu Dewas terbentuk atau revisi kedua Undang-Undang KPK ini, masyarakat mempersoalkan Dewas. Ya, karena Dewas dianggap akan mengkerdilkan KPK dan sebagainya. Tetapi faktanya kita lihat tugas KPK berdasarkan pasal 37. Ya. Keberadaan KPK itu ya hanya diatur dalam pasal 37. Dari A sampai G. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pasal 37B-nya. Kenapa tuh? Ya, karena itu tentang tugasnya. Bagaimana tugasnya yang begitu penting, ya. Walaupun ada persoalan-persoalan tentang ketidaksempurnaan pasal 37B tadi. Ya, dia menyusun menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai. Tapi lupa, dia tidak juga menyusun menetapkan kode etik Dewas. Ya, dia hanya nyusun pimpinan dan pegawai. Terus menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Tidak juga laporan dari internal KPK. Nah, ini banyak juga yang hal-hal seperti tadi. Nah, berikutnya kita lihat tugasnya apa lagi? Bisa kita lihat menyelenggarakan sidang. Nah, ini yang menarik dihubungkan dengan kasus Bu Lili. Betul sekali. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tadi saya katakan cuma 2, pimpinan dan pegawai. Dewas nggak masuk. Nggak masuk. Ya, padahal Dewas adalah bagian dari KPK. Nah, saat menyelenggarakan sidang, ternyata orang yang pimpinan ini, oknum kita sebutnya, yang sedang kena kasus, itu mengundurkan diri. Akhirnya nyaris tidak berdaya Dewas, hanya ketok gugur. Semudah itu, gugur. Ya, gugur. Ini perlu ada perbaikan revisi dari undang-undang ini, ya. Betul. Pasal ini, supaya ada perubahan ke depannya. Perubahannya. Harusnya Dewas ini bukan sekedar menyatakan gugur, tapi merekomendasikan kepada pimpinan KPK atau memerintahkan kepada pimpinan KPK untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidananya kalau ada. Kalau ada Ya, Pak. gitu loh Mbak Betul. Dinda.
Baik Pak Di, lalu saat ini kan sidang kode etik sudah diputuskan bahwa seperti yang Bapak bicarakan tadi, sidang terhadap Ibu Lili ini resmi dinyatakan gugur Pak Di. Ya betul. Lalu ada beberapa elemen masyarakat nih Pak Di yang tetap mengusulkan untuk sidang ini tuh tetap dilanjutkan Pak Di. Memang tetap masih bisa ya Pak dilanjutkan untuk sidang itu sendiri Pak? Kalau sidang itu, kalau orangnya sudah keluar dari KPK, otomatis tidak memiliki kewenangan Dewas. Karena Dewas itu kan memeriksa atau menyidangkan insan KPK, pimpinan dan pegawai KPK. Tidak Dewas juga ya. Dewas tidak ada diatur di situ. Nah, jadi pada saat Bu Lili ini mengundurkan diri, maka Dewas tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menyatakan gugur. Sayang sekali ya Pak Di ya. Lalu menurut Bapak apakah masih bisa terjerat tindak pidana bagi wakil ketua yang sudah mengundurkan diri itu? Seperti saya katakan tadi, harusnya Dewas memberikan rekomendasi kepada pimpinan KPK untuk mengusut, ya, melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang rame-rame tadi, yang katanya gratifikasi. Nonton motor GP. Ya, katanya. Gratifikasi ini kan pemberian dalam arti luas. Baik. Di situ ada tiket, atau ada fasilitas hotel dan sebagainya. Baik. Ya, ini diatur di dalam pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, di situ dikatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila dia tidak melaporkan penerimaan-penerimaannya itu terkait dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi ada ketentuan di situ. Apabila nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Baik. Lalu ada jangka waktunya Pak Di? Ada untuk 30 laporan hari. Tetapi nilainya apabila 10 juta ke atas, maka pembuktian gratifikasi itu dikatakan suap, pembuktiannya oleh penuntut umum. Jadi seharusnya Ibu Lili kalau betul menerima itu, dia melaporkan, ya, sehingga biar KPK yang memutuskan. Kalau enggak ya bahaya. Nah, kalau bicara tentang dugaan tindak pidana, ini tadi yang saya katakan, suka tidak suka saat ini KPK harus menindaklanjuti. Kalau tidak, kepercayaan masyarakat kepada KPK tambah hancur, tambah nggak percaya. Dalam pasal 12A itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, ya, padahal dia mengetahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bisa dikatakan dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Ingat, BUMN yang memberikan fasilitas itu adalah tanda petik pasiennya KPK. Oh iya, betul sekali. Itu nggak bisa. Walaupun saya dengar sekarang statusnya ditingkatkan jadi penyidikan. Ya. Itu jujur, ya. KPK buktikan bahwa dirinya bersih dan bisa mengusut Lili. Baik. Sampai tuntas. Betul. Baik, Pak Di. Kita berharap agar Ibu Lili bisa diusut dengan tuntas ya, Pak Di. Lalu, menurut Pak Di, apakah ada saran dan masukan kepada pemerintah kita nih, Pak, agar hal seperti ini tuh tidak terulang kembali? Tentunya ada beberapa saran. Yang pertama, ke depan tim seleksi KPK harus benar-benar teliti, tidak seperti tim seleksi untuk lembaga-lembaga lainnya. Jadi rekam jejak bukan sekedar rekam jejak, tapi ya maaf, kalau perlu dilakukan penelitian yang sangat luar biasa, ya terkait dengan perilaku, mentalnya, dan lain sebagainya. Itu harus dengan detail. Ini kan kecolongan berarti. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang KPK masih perlu direvisi yang ketiga. Ini kan baru kedua. Perlu direvisi ketiga
untuk memperkuat, bukan melemahkan. Ya, Dewas di sini tadi kita lihat di pasal 37 udah jelas. Dewas hanya menyidangkan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai. Ke Dewasnya tidak. Padahal Dewas adalah bagian dari KPK. Nah, ini perlu direvisi. Yang ketiga, perlunya keberanian masyarakat, peran serta masyarakat untuk membantu tim seleksi nanti secara aktif agar benar-benar pimpinan KPK itu tanda petik orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran kode etik. Bahasa saya mungkin orang setengah dewa lah, ya, yang sudah selesai dengan dunianya. Bukan hanya teman-teman yang di komisi di Mahkamah Konstitusi yang sudah selesai dengan dunianya, tetapi juga di KPK itu sudah selesai dengan dunianya. Tidak lagi cari sana-sini untuk ekonominya. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya hari ini. Terima kasih kembali Mbak Dinda. Pak Adi. Semangat. Semangat terus Pak Adi. Yes. Baik, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Adi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah acara bincang-bincang pada program Serambi Adi Warman kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.